向南撤退。而水门桥是他们撤退的唯一。Kemudian, cerita melanjutkan di Jembatan Suwon. Pasukan bantuan Amerika terlihat sedang berusaha memperbaiki jembatan yang rusak. Ternyata, Jenderal Smith dan pasukannya yang mundur dari Hagaruri dijadwalkan akan tiba di Jembatan Suwon dalam 3 hari. Dengan target tersebut, mereka bekerja keras untuk memperbaiki jembatan yang rusak agar dapat digunakan oleh pasukan yang akan melewati Jembatan Suwon menuju Pelabuhan Hyundai. Up, guys. Another request to HQ. And get me more Pasukan Kompi ke-7 yang tersisa tiba di dekat Jembatan Suwon dan mulai mengumpulkan sisa-sisa amunisi yang mereka miliki. The 1st Marine Division is facing a major test. Sementara itu, di tempat lain, di Tokyo, Jenderal Douglas MacArthur yang berada di gedung Daichi menerima laporan bahwa struktur utama di Jembatan Suwon mengalami kerusakan parah. Jika jembatan tersebut diserang lagi, maka akan menjadi tidak layak digunakan. Kemudian, Bukian Lee dan rekannya menemukan sebuah kendaraan yang masih dapat beroperasi. Mereka memanfaatkannya untuk melanjutkan misi mereka, yaitu kembali untuk meledakkan Jembatan Suwon. Mereka bertekad untuk terus melaksanakan tindakan ini, tanpa memedulikan berapa kali jembatan diperbaiki oleh pasukan Amerika. Pada malam hari, aksi mereka dimulai. Setiap anggota tim memiliki peran khusus. Hwan Lee bertanggung jawab untuk memerintahkan peluit setiap 3 jam di berbagai posisi, baik di selatan maupun di utara jembatan. Tujuannya adalah untuk mengalihkan perhatian pasukan Amerika. Anggota lainnya berusaha menarik perhatian pasukan Amerika dan mendapat tembakan, memberi kesempatan kepada Hwan Lee untuk melaksanakan misi utama, menghancurkan Jembatan Suwon. Dalam momen ini, Hwan Lee diminta untuk bertahan hidup agar dia bisa memberikan laporan yang akurat tentang pengorbanan dan perjuangan pasukan Kompi ke-7 dan konflik ke-9 di Jembatan Suwon. Yes, sir.
Qianli tidak memiliki banyak kata. Dia hanya menatap adiknya. Tidak lama kemudian, Bu Qianli menghembuskan nafas terakhir. Pada keesokan paginya, Huan Li terlihat tertidur di samping jasad kakaknya yang terbungkus oleh salju. Tak lama kemudian, sekelompok tentara Amerika tiba di lokasi tersebut dan mendekati keduanya. Mereka dengan cepat membuat api berkobar, yang dengan cepat mencairkan salju dan membuat tubuh kakak Li jatuh ke dalamnya. Setelah itu, tentara Amerika pergi dari tempat itu. Enough. It's time we go home. The bridge had been destroyed in a fire Photo Reef Plateau. Their only battle. More than 14,000 American troops ever separated. Kemudian, tampak pasukan Amerika kembali bekerja memperbaiki jembatan Sumun. Namun, perbaikan kali ini menggunakan bahan dari pusat komando timur jauh dari markas Amerika di Tokyo. Tak lama kemudian, jembatan tersebut sudah siap digunakan. Jenderal Smith dan pasukannya akhirnya tiba di lokasi itu dan melintasi jembatan menuju pelabuhan Hyundai. Kemudian, cerita beralih ke pelabuhan Hyundai pada tanggal 24 Desember 1950. Diketahui bahwa pasukan Amerika dari Batalion ke-10 sedang berangkat dengan tergesa-gesa. Mereka terpaksa harus menghancurkan semua persediaan pertempuran yang strategis sebelum meninggalkan tempat tersebut. Pertempuran di Jembatan Sumun merupakan serangan taktis yang efektif, berhasil menembus pertahanan Amerika. Ini memiliki dampak besar dalam memotong jalur mundur musuh, menghancurkan semangat mereka, dan mengubah aliran pertempuran. Pertempuran ini menjadi simbol semangat dan tekad pasukan dalam menghadapi tantangan, juga sebagai manifestasi keberanian rakyat Cina dalam mempertahankan martabat negara. Terlihat ribuan pasukan bala bantuan Cina dari Batalion ketiga bergegas menuju pelabuhan Hyundai. Li bangun dari keadaan pingsannya ketika mendengar datangnya bala bantuan. Ia melepaskan tembakan yang akhirnya memperlihatkan posisinya kepada pasukan bala bantuan. Singkat cerita, di pelabuhan Hyundai, pasukan Amerika dengan sengaja menghancurkan semua persediaan strategis mereka. Diketahui bahwa 105.000 tentara dari Satuan ke-10 dievakuasi melalui pelabuhan Hyundai. Maka, pada tanggal 25 Desember 1950, pasukan relawan ke-9 Cina berhasil merebut pelabuhan Hyundai. Sementara itu, di Danau Chanjing, tampak Song Silung bersama beberapa tokoh utama dari Satuan ke-9. Mereka memberikan penghormatan kepada semua prajurit yang gugur dalam pertempuran. Film ini berakhir dengan adegan Wulan Li kembali ke kampung halamannya di Usup, Provinsi Zhejiang, membawa abu jenazah kakaknya. Demikianlah kisah yang kami paparkan, sampai jumpa di kisah berikutnya.
万里。报告司令员，第7车战舰5万里向你报道。